Podcast, apa kabar? Balik lagi, aku Puitika dan aku Tia Sudiro. Nah, kali ini kita ada di sini. Mungkin teman-teman juga udah lihat dari banner yang kita post juga di Instagram kita, di Instagram Polsek. Tapi ya Ti, lo tau gak sih kebutuhan anak tuh sebenarnya yang utama tuh apa? Ini gue sebagai yang belum mempunyai anak gitu. Tapi punya keponakan. Punya keponakan, iya. Pendidikan sama saat ini kesehatan paling penting sih. Karena pendidikan tuh ya tadi emang paling dekat dari lingkungan sekitar kan. Tapi percaya nggak sih sebenarnya kebutuhan anak yang paling utama itu tuh bermain, dan itu sudah disetujui, disepakati sama PBB dan juga perlindungan anak. Nah, kita juga ada kaitannya nih hari ini sebenarnya. Nah, iya kan? Karena ya tadi baru tahu. Iya, tapi kita juga hari ini emang kita mau bahas lebih tuntas juga nih terkait sama obrolan kita hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Minneapolis ya. Oke. Minneapolis tuh salah satu indoor playground yang cukup ternama di Indonesia. Iya, aku tahu karena kalau ke mall ini pasti wow, ada Minneapolis, nitipin anak di situ dulu deh sama teman-teman saya kayak gitu. Betul. Nah, Minneapolis tuh percaya kalau bermain itu bukan cuma sekedar masa kecil yang berharga aja gitu, tapi juga bisa berfungsi atau bermanfaat untuk perkembangan fisik, mental, terus juga kognitif, sosial, terus juga emosi gitu. Makanya Minneapolis tuh menganggap bermain itu sangat penting gitu dan serius gitu. Karena pola berkembang anak pun dibentuk dengan bermain tadi kan. Betul. Ya udah cara dia mengenal, cara dia berinteraksi dari bermain itu. Benar-benar kita juga bisa meningkatkan bonding dengan anak ataupun keponakan ya. Itu juga dengan bermain bareng gitu kan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lengkap nih, lebih lanjut sama perwakilan dari Minneapolis, yaitu Mbak Atina Mardatila dari Minneapolis Marketing Department Head. Nah, coba kita lihat ya, kita tunggu udah di request belum kah? Halo Mbak Atina. Halo, aku perkenalan dulu lagi nih, walaupun kita sebelumnya udah pernah ngobrol ya Mbak. Aku Puitika, ini temen aku. Halo, aku Tia. Ya Mbak, aku di sini mau ngobrol-ngobrol nih Mbak. Kan Minneapolis memang kita tahu belum beroperasi ya. Tapi aku tahu kalau Minneapolis udah meluncurkan Cricks Corner ya. Jadi sebuah situs web dengan gagasan bermain yang menginspirasi untuk bermain di rumah gitu ya. Betul. Oke. Nih Mbak Ina mungkin mau nyapa sebutan untuk Minneapolis. Kalau kita bilangnya moms and dad. Oke. Anak-anaknya kita biasanya sampai yang si kecil. Oke. Silakan boleh Mbak disapa, mungkin ada para moms and dad dan juga si kecil di sini. Iya, oke. Halo, selamat sore semuanya, mom and dad yang ada di rumah dan juga si kecil. Mungkin udah siap-siap nih, kita bakalan ngebahas soal bermain. Nah, barengan sama Polsek kali ini nanti banyak hal yang bakalan kita bahas, dan kita juga akan mengulik mungkin sedikit lebih dalam ya Mbak soal bermain. Kita stay tune terus sampai akhir karena kita punya giveaway juga. Betul, kita ada 2 fun activity set untuk 2 penonton IG Live yang teraktif dan kasih pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang bisa kita bahas bareng-bareng. Dan harus setia sampai akhir ya Mbak ya, nonton kita ya. Iya dong. Sejauh depan ya. Karena kan pembahasan kita seru banget ya. Seru banget dan gak cuma sekedar ngobrol. Ini tapi kita nyuruh orang main. Nah, benar. Gak cuma sekedar ngobrol nih, aku bawa Tia di sini bukan tanpa maksud. Karena Tia adalah kayaknya lebih siap jadi mama-mama dibanding aku. Aku anaknya kurang kreatif. Lebih tepatnya untuk nemenin ponakan atau anak main sih gitu kan. Di sini udah ada, kita juga udah punya fun activity setnya nih dari Minneapolis. Mungkin bisa kita kasih lihat dulu nih, bentuknya kayak gini. Nanti kita akan bikin bareng ya Mbak. Iya, boleh. Nanti kita tutorial ya. Tutorial. Jadi nanti para moms and dad kalau misalnya mau berlangganan udah tahu nih cara mainnya gimana. Oke. Nah, tadi kan sebelum kita membuat prakarya ini, Mbak, aku mau ngobrol-ngobrol dikit dulu nih. Tadi kita udah membahas tentang kebutuhan anak paling utama. Pertama nih, Tia, sebenarnya seperti aku pada awalnya sih ya, aku mengira tuh kebutuhan anak paling utama adalah kesehatan, pendidikan gitu kan. Tapi ternyata surprisingly itu adalah info dari PBB dan udah ada di Undang-Undang Perlindungan Anak kalau ternyata bermain pun menjadi kebutuhan utama untuk para anak. Nah, menurut Mbak Ina sendiri gimana tuh Mbak? Iya, jadi
kalau tadi ngomongin soal pendidikan, kita ngomongin soal kesehatan, sebenarnya salah satu hal yang menunjang untuk kesehatan dan pendidikan itu tadi sendiri adalah bermain. Jadi kalau misalnya kita cerita sekarang, sebenarnya mungkin banyak orang yang matanya udah mulai kebuka ya Mbak, kalau bermain itu penting. Kalau kita lihat sekarang banyak banget kan kayak tempat bermain sampai ke toko mainan yang banyak banget di mall, jangan ditanya deh ya. Mainan apalagi kayaknya kalau ya mami-mami yang udah bawa anak, kadang-kadang Mas Fahri di lantai berapa ya biar nggak repot. Biar anaknya tidak menoleh ke arah sana. Iya. Benar-benar sampai akhir keluar sampai mall ya Mbak. Iya. Jadi, nah menurut saya ini merupakan satu bukti ya kalau udah banyak banget yang sadar kalau permainan atau bermain itu adalah satu hal yang menjadi kebutuhan dari anak-anak. Betul. Nah, kenapa bermain ini merupakan kebutuhan? Karena bermain merupakan aktivitas yang paling penting sebenarnya yang harus dilakukan sama anak-anak. Kenapa? Karena melalui kegiatan bermain biasanya daya pikir anak akan terangsang untuk perkembangan emosinya, perkembangan sosialnya, dan juga untuk perkembangan fisiknya. Nah, kalau tadi sempat ngomongin soal pendidikan, sebenarnya ada kita lihat sedikit nih dari perspektif pendidikan. Sebenarnya bermain itu adalah sebuah kegiatan yang memberikan peluang sebenarnya kepada anak untuk dapat bersuakarya. Bersuakarya itu misalnya melakukan atau menciptakan sesuatu dari bermain itu dengan tenaganya sendiri, atau dia berkreativitas sendiri, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kan biasanya kita kalau misalnya taruh anak-anak misalnya di di taman bermain ya Mbak, kita ngomongin di luar ruangan itu, kadang-kadang mereka suka berekspresi sendiri kan ya. Mereka suka, padahal mainan yang kita kasih mungkin bukan mainan, bukan mainan mahal gitu, atau dengan barang-barang yang ada di sekitar rumah. Nah itu tuh sebenarnya secara tidak langsung juga bisa meningkatkan kreativitas mereka sendiri, karena mereka akhirnya berpikir, mereka juga melakukan kegiatan untuk menciptakan sesuatu dari hasil karyanya mereka. Nah selain itu kebutuhan anak-anak untuk bermain ini yang harus digarisbawahi sebenarnya, bermain ini bukan cuma sekedar untuk pengisi waktu senggang atau waktu luang ya, tapi bermain ini mempunyai banyak fungsi. Jadi kayak misalnya dengan bermain itu si anak bisa mengungkapkan sikapnya kayak aku bilang tadi. Terus misalnya dia juga bisa, justru kita bisa lihat nih sebenarnya yang di pikirannya negatif atau positif. Terus bagaimana dia bersikap ke orang lain. Nah itu kan sebenarnya penting ya, karena dia berarti mengungkapkan rasa yang tidak enak atau rasa happy di dirinya gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau menurut saya atau Minneapolis juga, permainan tuh punya peranan yang penting dalam pembinaan pribadi anak. Dan bahkan ini adalah kebutuhan dari setiap anak. Dari setiap anak, betul. Bahkan aku sempat baca juga Mbak, kalau dengan bermain tuh anak juga bisa menemukan problem solving gitu loh Mbak. Kayak gimana cara dia menangani satu masalah kayak gitu-gitu tuh bahkan dari bermain kayak jadi kayak menyusun ini kok nggak bisa ya, jadi mereka tuh berpikir ini gimana bikin menara setinggi ini. Karena aku suka lihat IG stories teman-teman aku yang membiarkan anaknya bermain balok-balokan, tapi mereka membangun terus tuh kayak kesusahan sendiri tapi menyelesaikan sendiri. Jadi diberikan waktu juga mereka untuk berpikir gitu ya. Betul, berimajinasi ya. Iya, betul. Nah, berkaitan nih Mbak sama situasi pandemik saat ini ya. Kita aja nih yang orang dewasa ya, kadang tuh masih suka stres, suka penuh kecemasan gitu, ketakutan gitu. Nah, tapi kan anak kecil kita tuh belum tahu gitu kan cara dia berkomunikasi aja mungkin belum sempurna ya Mbak ya gitu. Terus gimana kita bisa tahu apa yang benar-benar mereka rasain dan bisa ngomong ke kita gitu. Nah, itu biasanya diuliknya bisa dengan apa nih Mbak? Apakah dia tahu ini anak bosan apa enggak sebenarnya? Karena kita nggak tahu ya, mungkin dia seneng waktu sama mom and dad-nya lebih banyak karena di rumah aja. Cuma kita nggak tahu sebenarnya dia tuh seneng keluar atau bermain di dalam rumah. Apalagi nggak ketemu teman-teman yang mungkin udah sekolah ya kan, sekarang SFH gitu. Nah itu gimana Mbak? Nah anak-anak atau anak kecil itu biasanya emang punya perasaan yang kompleks ya, sama sebenarnya sama orang dewasa ya gitu. Dan kadang-kadang perasaan mereka tuh sangat kuat gitu. Nah mereka juga pasti kan ngerasain kebahagiaan, kegembiraan, kemarahan, kesedihan. Bahkan nggak jarang juga anak kecil tuh sebenarnya kadang-kadang suka depresi. Nah justru kemampuan si kecil ini untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka yang kompleks itu kan tidak seperti kita orang dewasa ya. Mereka memerlukan waktu gitu. Bahkan mereka juga perlu memahami dirinya sendiri gitu, supaya bisa menguasai ini sebenarnya gue kenapa ya gitu, aku tuh kenapa ya kok kayak
sebel tapi nggak bisa ngungkapinnya gitu misalnya. Nah, yang menakutkan itu adalah kalau misalnya si sikap mereka ini itu bermanifestasi ke dalam amarah, amukan, atau mungkin kita suka bilang tantrum ya, baik misalnya atau agresif gitu. Nah, sebenarnya salah satu hal supaya gimana biar mereka bisa mengungkapkan perasaannya baik secara langsung atau nggak langsung ke kita itu ke orang dewasa, baik orang tuanya, tantenya, atau neneknya mungkin, itu salah satunya adalah dengan memberikan mereka kesempatan untuk bermain pastinya. Karena kenapa kalau misalnya, jadi dengan kita memberikan kesempatan mereka untuk bermain, itu sebenarnya secara tidak langsung kita memberikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan pikiran dan juga perasaan mereka, baik secara verbal maupun non verbal. Misalnya nih ya Mbak, kalau misalnya aku lihat kayak misalnya di playground tuh suka ada anak-anak yang main masak-masakan, tiba-tiba dia bilang, aku masak sop, sesimpel itu misalnya. Oh berarti yang selama ini sering dia tangkep atau makanan yang dia suka ternyata sop. Atau misalnya kayak bermain peran gitu, kayak misalnya dokter-dokteran, terus dia kayak bilang, dia mau nyuntik boneka terus dia bilang nggak apa-apa, nggak sakit kok, misalnya gitu kan, karena kita itu yang dia dengar kayak gitu. Atau mungkin di rumah terus dia tiba-tiba main kantor-kantoran, terus dia berperan seperti mamanya. Benar-benar. Kadang kan ngomongnya kerja di rumah. Kerja di rumah ya kan. Atau misalnya dia kayak bilang ke bonekanya, bilang kayak, mama pergi dulu ya, jangan nangis. Ya gitu. Suka gemes ya. Iya. Atau bisa juga itu tuh secara nggak langsung sebenarnya dia mengungkapkan perasaannya, itu ulang lagi pengalamannya mereka yang menyenangkan atau enggak. Nah itu tuh sebenarnya kenapa penting banget, apalagi di masa COVID kayak begini sebenarnya, kalau misalnya moms and dads mau tahu apa sih sebenarnya yang dirasakan si kecil saat ini gitu. Kalau mereka sedih nggak ya di rumah aja, mereka senang nggak ya kalau ada mami sama papinya dan dedinya di rumah misalnya gitu. Itu sebenarnya bisa kelihatan banget dengan ngebiarin mereka bermain. Dan mungkin juga sambil dipancing juga kali ya Mbak untuk ngobrol gitu ya. Nah sekarang kalau kita ngomongnya bagaimana kalau anak kurang bermain Mbak, apa sih dampaknya? Nah kurang bermain, saya mengutip sedikit ya, ada teori bermain, saya kutip sedikit ya. Kalau menurut Moritz Lazarus namanya, jadi anak bermain itu karena mereka memerlukan penyegaran kembali atau mereka mengembalikan energi yang habis digunakan setelah mereka berkegiatan sehari-hari. Nah, sebenarnya dari teori ini itu punya pengertian kalau misalnya anak-anak nggak bermain, mereka akan lesu justru karena nggak ada penyegaran. Jadi kalau kita tuh kalau yang dewasa lagi di kantor aja seharian tuh kita pasti perlu keluar sebentar cari kopi atau jajan-jajan ya, makan siang lah ya. Nah anak-anak tuh sebenarnya juga perlu bermain untuk itu sebenarnya, dan banyak penelitian juga yang nunjukin kalau anak-anak saat ini itu lebih mungkin mengalami kecemasan atau depresi atau perasaan tidak berdaya gitu loh Mbak, atau justru mereka narsis itu karena kurang bermain. Gitu. Jadi, sampai sejauh itu ya Mbak ya? Iya, ada suka sampai nangis-nangis sendiri juga ya katanya ya. Sudah kayak karena dia nggak bisa mengungkapin perasaannya kan ya Mbak. Karena masih anak kecil mungkin masih meraba ini namanya perasaan apa ya kayak gini ya. Dia nggak tahu rasanya apa, dia udah meluapkannya dengan seperti itu. Bisa jadi cara penyampaiannya jadi salah gitu ya Mbak ya. Seperti kita tahu lah ya Mbak ya, kita tuh sekarang sudah boleh keluar rumah, tapi banyak para moms nih yang mungkin kayak aku juga masih belum berani gitu. Dan kemarin aku sempat baca ada beberapa tempat yang tidak disarankan untuk anak-anak, jadi tidak boleh membawa anak ke mana. Iya, nah kalau berarti kan sekarang kita butuh lebih banyak lagi kreativitas di rumah nih Mbak. Nah, gimana sih cara Minneapolis menghadapi situasi seperti ini? Karena kan mungkin aja berarti para moms nih masih belum berani juga untuk datang ke Minneapolis gitu kan? Iya. Sebenarnya Minneapolis ngerti banget hal ini, dan Minneapolis juga percaya sebenarnya bermain ini kan sebenarnya bukan cuma bagian dari masa kecil ya, dari anak-anak, tapi juga punya banyak banget. Kami tuh
cukup serius di masalah bermain ini. Nah saat ini kami fokus untuk tetap memberikan sarana untuk si kecil supaya mereka tetap harus bermain, tapi kita ngasihnya mungkin tidak dengan datang ke Mei saat ini. Itu ada beberapa activity yang bisa kita digunakan di rumah oleh si kecil dari Minneapolis. Jadi Minneapolis tetap berpesan untuk terus, meskipun saat ini Minneapolis tidak beroperasi, kami tetap ingin anak-anak tetap bermain karena untuk saat ini kesehatan dan keamanan tetap paling yang utama. Jadi tetap bermain walaupun tidak harus di Minneapolis. Apakah itu salah satu yang menjadi dasar akhirnya meluncurkan Cricks Corner, Mbak? Betul ya? Betul. Jadi betul banget. Jadi dari awal tuh emang Minneapolis kan peduli banget ya sama perkembangan dan kesejahteraan anak, itu awal mulanya Minneapolis. Nah hal ini juga yang sebenarnya bikin Minneapolis menganggap bermain adalah hal serius yang harus dilakukan oleh semua anak. Makanya begitu isu COVID ini muncul, Minneapolis tuh sadar kalau yang harus diselamatkan atau dirumahkan yang utama adalah anak-anak sebenarnya dengan adanya virus ini. Terus berjalannya waktu memang sekolah juga akhirnya dijalankan secara online, orang tua juga kerja di rumah. Nah karena hal ini makanya owner, manajemen dan tim juga kita berembuk untuk membuat sesuatu yang judulnya tetap bermain gitu. Jadi awalnya kita emang cuma jual activity box lah. Kami iya, nah harapan kami sebenarnya menyediakan alat bermain untuk di rumah, tapi setelah kita pikir-pikir kok kayaknya ada yang kurang ya gitu. Jadi yang kita perlu tuh bukan cuma alat, tapi kita juga mau sharing informasi, kita juga mau ngasih tahu gimana cara bermainnya. Ada edukasinya juga ya Mbak ya? Ide mainnya apa? Betul. Atau ide-ide bermainnya juga apa gitu, ide bermainnya apa. Akhirnya kita mengangkat tema gitu. Sebenarnya kita waktu itu tuh sempat ada plan offline sebenarnya di Minneapolis untuk bikin summer camp. Nah karena ini tidak bisa direalisasikan saat ini, akhirnya kita mikir gimana ya biar summer camp ini tetap berjalan. Akhirnya kita bikin Cricks Corner. Di dalam Cricks Corner ini ada Cricks Camp namanya. Jadi by the way Cricks ini adalah maskotnya Minneapolis. Oh iya, Rabbit ini ya? Iya. Oh ini Rabbit ini. Jadi kita bikinnya namanya Cricks Corner. Jadi tempat informasi, ide, sama materi kegiatan untuk inspirasi Mami sama Dedi selama di rumah. Oke, ini sekarang kita mau mulai dulu karena dia lebih kreatif ya kan? Jadi kayak lebih hewan-hewan gitu ya Mbak ya? Safari ya temanya. Safari, iya. Jadi ada 12 binatang sebenarnya. Hewan. Wild animals. Iya, Ada 12 wild animals. Nah, 6 diantaranya itu ada di Safari Adventure Box itu. Oke. Iya. Boleh Tia sambil bikin-bikin nih. Aku mau ada pertanyaan nih Mbak. Ini sebenarnya udah masuk ke Instagram ya. Jadi di sini aku sebutin juga namanya, ada dari Moms Adelina Bali. Hai Minneapolis Playground. Nah ada pertanyaannya berantak nih. Dia sampai nomorin 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama, permainan apa saja sih yang dapat meningkatkan bonding antara anak dan orang tua, Mbak? Oke, sebenarnya sih kalau meningkatkan bonding anak dengan orang tua, karena kita sekarang ngomong di rumah aja tuh banyak banget ya dari sekeliling. Bahkan sesimpel misalnya bikin smoothies bareng sama anak. Jadi kalau ngomongin balita kan kita bisa masak itu, masak bersama tuh banyak banget. Kayak misalnya nanti bisa potong pisang dulu, misalnya mau bikin banana smoothies ya, potong, kemudian itu tuh mereka mengenal warna, bisa sekalian mengenal warna, bisa mengajari mereka percaya diri, itu banyak banget sih. Terus kayak misalnya di kamar mungkin bikin rumah-rumahan, jadi kita nggak harus yang mahal kayak pakai bantal, kemudian pakai selimut bikin rumah-rumahan. Kreatif banget sih. Aku sambil buka si Cricks Corner-nya juga nih Mbak, sambil buat ngeliat-liat caranya gimana. Jadi bisa dicek sama Moms and Dad juga di crickscorner.com. Itu ada semua tuh, ada Safari Adventure. Jadi nanti kalian bisa cek ya serinya, seri apa yang kalian dapat, terus panduannya di situ juga. Iya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Untuk balita, permainan apa sih yang cocok buat mengasah kreativitasnya? Tapi tadi sebenarnya udah dijawab ya ini ya. Iya. Oke. Nah, berapa lama waktu yang disarankan untuk bermain dengan anak supaya anak nggak menjadi bosan?
sebenarnya kalau main sih kayaknya anak-anak seharusnya nggak bosan ya. Cuman mungkin ya bosan kalau misalnya permainannya nggak sesuai dengan kemauannya mereka, biasanya gitu. Oh, oke. Biasanya kayak aku nggak mau main ini, maunya main ini. Iya, biasanya sih gitu, kayaknya nggak bosan-bosan mereka ya. Oke. Iya, mereka mungkin kalau anak-anak dikasih remote TV, garpu macam Iya bener, kayaknya aku beliin boneka, mereka bisa. Iya beliin boneka, beliin apa, tapi ujung-ujungnya kayak mereka mainannya remote, mainannya botol air mineral. Tapi emang gitu kali ya anak-anak. Banyak banget. Iya, jadi nggak perlu yang mahal-mahal. Memang tadi kan Mbak Ina udah bilang ya, apapun sebenarnya bisa dijadikan permainan buat anak. Iya. Gitu. Yang penting kreatif dan bisa langsung cek juga ke Tricks Corner gitu. Nah, selanjutnya bagaimana menjalankan rules dalam bermain? Apakah mengikuti anak atau anak yang mengikuti aturan orang dewasa? Kayaknya kalau peraturan tetap harus ada ya, kita yang bikin. Cuman mungkin jangan dipaksakan. Mungkin kita lebih ngasih pengertian sama anak. Mungkin lebih kayak waktunya tidur, waktunya makan, waktunya bermain, waktunya nonton TV. Itu lebih ke sama kita lihat kebutuhannya anak seperti apa. Karena kalau anak disuruh ikutin peraturan orang tua aja, rasanya nggak adil ya. Tapi sama sih kalau misalnya anak ngikutin kemauannya, orang tua ngikutin kemauannya anak terus, kita nanti nggak bisa kontrol anaknya. Jadi sebenarnya semuanya harus seimbang. Mungkin diberikan kebebasan tapi tetap dengan Diawasi. Iya, dengan pengawasan ya. Betul ya. Oke. Nah, jika ingin bermain di luar rumah atau playground, apakah orang tua juga harus ikut bermain atau terlibat di dalamnya? Nah, itu tadi sih. Kalau honestly sih sebenarnya jadi tiket alasan kenapa tiketnya Minneapolis itu pembelian satu tiket sudah termasuk satu anak dengan satu pendamping. Kita harapkan sebenarnya adalah orang tua ikut bermain dengan anak. Nah, ikut bermain dengan anak ya. Orang tua atau bisa kayak keluarga atau Boleh pendamping pokoknya. Ikut bermain dengan anak bukan cuma sekedar instastory buat bikin konten ya. Satu sih Mbak. Iya, apa? Dipahamin adalah sebenarnya playground itu bukan daycare. Jadi playground itu adalah tempat bermain, bukan tempat Penitipan anak. Iya, banyak yang bilang kayak gitu kan. Noted, Mbak. Main sama anak-anak. Oke, Main sama anak-anak. Oke, aku mau sambil lihat pertanyaan-pertanyaan di sini boleh? Boleh. Apa masih buka Tricks Corner? Udah selesai. Oke, Ya. aku Tadi ada yang nanya kan, aku nggak tahu nih, ini tuh permainan ini bisa digunakan untuk usia anak berapa tahun gitu? Start from berapa bulan nih Mbak? Dari usia 2 tahun udah bisa. Udah bisa ya? Nah kalau untuk usia anak di bawah 2 tahun, rekomendasinya. kalau untuk usia anak di bawah 2 tahun, ada rekomendasi nggak ya activity yang emang kira-kira biar anaknya nggak bosan, nggak jenuh gitu? Sebenarnya banyak banget ya Mbak. Kita balik lagi di rumah, kayak permainan di rumah. Misalnya kadang kita kalau misalnya mau masak nasi banyak beras yang jatuh ya. Kadang beras yang jatuh sebenarnya dikumpulin terus anak-anaknya main pakai, atau mungkin bisa pakai susu kental manis, kemudian dicampur dengan pewarna makanan, terus anak-anak melukis dengan tangannya sebagai materi untuk mewarnainya juga sebenarnya bisa dilakukan. Untuk anak di bawah 2 tahun tuh sebenarnya banyak sekali sih, kayak misalnya ada bubble kah atau batu-batuan yang ya lebih ke sensorik sama motoriknya mereka sih ya sebenarnya. Oke. Kreativitas mereka. Itu ada di info itu ada di Tricks Corner juga nggak Mbak? Info itu? Nah, nanti kita akan ini kita baru launching di awal Juni kemarin sebenarnya. Nah, sekarang kita memang lagi ngomongin Tricks Camp yang Safari Adventure. Nanti kedepannya kita akan banyak. Nah, cuma di dalam situ ada play idea sebenarnya. Jadi ada beberapa ide-ide untuk main selain pakai boxnya dari Minneapolis. Oke, jadi benar-benar ada info-info banyak banget di situ ya. Iya. Akan terus diupdate ya. Terus nih ditanyain juga Mbak, apakah ada tahapan untuk aktivitinya? Jadi apakah ada pengelompokan umur kah gitu? Kalau untuk saat ini sih sebenarnya kita fokusnya memang 2 tahun ke atas. Jadi semua activity yang ada di Minneapolis itu start dari usia 2 tahun ke atas sudah bisa. Oke. Jadi belum ada pengelompokan secara spesifik sih. Belum ada ya. Oke, berarti balita masih bisa lah ya, berarti ya. Bisa.
Oke, terus gimana Mbak cara dapetin permainannya nih? Apakah harus berlangganan atau seperti apa? Nah, untuk permainannya sebenarnya bisa langsung klik di www.crickscorner.com. Di sana ada Cricks Store namanya. Oke, kita Cricks Corner, terus kita pilih Cricks Store ya? Iya betul ya Mbak? Cricks Store, iya. Nah ini Ada di ini juga ada. Ini polis. ya, ini flashcard. Wow, Bu Minami lagi suka-sukanya flashcard. Flashcard ini ada di Cricks Store juga. Ini sesuai dengan wild animals yang ada di Cricks Corner. Gitu. Ini ada di Safari Adventure, ini ada 12. Oke. Untuk mengenal hewan gitu ya Mbak ya? Iya, ada 12 tuh. Ada hippo, ada gorila. Tapi kita bikinnya walaupun gorila tetap cute. Lucu. Jadi tiger ya. Itu tiger. Iya. Oke. Jadi ada itu, ada ininya nanti. Oke. Wah, Tia udah jadi unta, udah camel, udah jadi tiger. Ini kayaknya mau lebah ya. Ini lebah apa Pak? Tiger. Ini apa sih Mbak? Lebah ya? Kalau Bee. itu aku boleh lihat nggak, Mbak? Oh, itu kayaknya bear deh. Oh, Panda. panda. Iya. Oh, ini panda. Panda kayak ini gajah. Tadi yang ada ininya gajah ya. Oke. Oh ya, ada belalainya ya. Iya. Oke. Oh, ini ada glitter-glitternya. Ini ada glitternya tuh di mananya tuh Mbak? Di dalam balon ya atau? Nanti udah selesai di atasnya ditabur glitter gitu. Oh. Jadi ceritanya itu nanti. Jadi ceritanya ini kartu. Ucapan. Jadi kayak Kartu ucapan. Jadi kalau misalnya momnya ulang tahun nih gitu, yuk Dad sama si kecilnya kita bikin apa ya buat moms gitu. Kita ajarin bikin ini juga bisa kali ya. Oke, nah aku mau nanya nih Mbak. Anak aku tuh kembar kan, cuman mereka tuh amat sangat berbeda gitu ya. Yang satu tuh lebih tekun kayaknya kalau mainan sesuatu tuh ngulik gitu. Yang satu lagi tuh bosenan tapi lebih ke fisik kayak tadi. Padahal sebenarnya belum pernah ngeliatin pada saat 1 tahunan itu aku belum pernah ngasih TV kan. Tapi dia pada dia udah tahu tuh tempat tidur ada sekat-sekatnya dia panjat gitu. Dia kayak Spider-Man padahal dia belum pernah lihat Spider-Man gitu. Nah, gimana sih Mbak cara ningkatin fokus untuk dia nih, karena ya itu sering banget bosenan yang nggak fokus gitu kan. Aku suka ngajarin flashcard, yang satu sih udah oke, yellow, blue gitu ya, ini boro-boro apa ini warnanya green padahal red gitu kan. Terus habis itu udah jalan aja gitu. Cara melatih fokus gimana sih Mbak? Sebenarnya sih Mbak balik lagi pasti ke kebutuhan anaknya ya. Walaupun kembar mungkin kayak yang satu mungkin memang cara ngajarinnya bisa dengan duduk diam gitu. Kalau yang satu mungkin dia belajarnya misalnya origami mungkin yang disebar di mana dia harus ayo cari warna merah karena dia suka ayo cari warna hijau mungkin. Jadi dia tetap beraktivitas fisik, cuman kita kasih syarat mungkin, tapi nggak ada di atas ya, semuanya ada di bawah, jadi nggak perlu manjat-manjat misalnya seperti itu. Jadi mungkin kitanya sih Mbak yang memang harus super sabar, apalagi kembar ya Mbak Dwi. Jadi memang harus kenal karakternya masing-masing, karena ada anak yang dia dengan dengar guru ngomong misalnya waktu belajar dia bisa nangkap semuanya. Ada anak yang kalau nggak visual nggak bisa nangkap gitu. Atau dia lebih seneng kalau aktivitasnya di luar, dia akan lebih cepat nangkep. Mungkin Bahkan itu sebenarnya lebih ke kayaknya kalau untuk fokusnya lebih kita yang mengarahkan supaya gimana ya biar dia lebih cepat kenal warna, dia lebih cepat kenal. Kayak flashcard tadi mungkin ada yang tinggal dijejerin aja gitu, dia udah tahu oh ini zebra, ini gitu. Ada yang kalem kan dijejerin aja di meja. Tapi ada juga yang mungkin nggak bisa kayak gitu, mungkin harus kita gantung dulu. Ayo cari, tangkap, tunjuk, ambilin gitu ya. Ambil mana yang gambar. Ada, jadi ada apa ya, interaksi fisik juga ya. Iya, soalnya kalau misalnya dibilang yang nggak bisa diem tuh nakal gitu, nggak juga Mbak. Mungkin dia justru bisa lebih cerdas misalnya ya gitu. Kalau yang fokus memang mungkin dia interestnya mungkin ke hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Ya memang aku juga menghindari kalimat-kalimat negatif sih Mbak yang melabeli diri mereka gitu. Apalagi kembar riskan dibandingin kan. Kita aja tuh suka keceplosan gitu. Kayak Gumi dong gitu. Itu nggak boleh banget sih sebenarnya. Nah, terus aku sempat denger Mbak, katanya ada tes juga
juga yang bisa mengetahui interest anak. Maksudnya gimana ya? Cara kayak IQ gitu kayak iya, usia anak balita dan betul. Jadi kita bisa tahu cara pengajaran yang paling tepat seperti apa gitu. Terus bermainnya juga seperti apa gitu. Wah, udah canggih banget ya zaman sekarang. Oke. Nah, terus aku jujur Mbak kangen sama Minneapolis. Iya, pengen ajak Guminami ke Minneapolis lagi. Kapan sih Mbak bukanya? Mulai beroperasi. Kan karena mall udah banyak yang buka nih mall dengan beberapa regulasi. Nah, kalau Minneapolis sendiri gimana? Nah, jadi sebenarnya untuk saat ini kita belum bisa pastikan buka kapan, cuman kemungkinan bulan Juli kita sudah buka, tapi tanggalnya kita belum pastikan kapan karena ada juga sebenarnya pengumuman yang tidak mengizinkan untuk tempat hiburan anak sudah beroperasi. Itu juga salah satu alasan kami. Yang kedua, sebenarnya sekarang sekolah juga belum buka ya. Belum, kan dan kita masih kita juga masih godok lagi nih untuk di dalamnya nanti yang nyaman dan untuk mengembalikan kepercayaan dari mami, daddy, dan si kecil untuk bisa bermain di luar seperti apa. Tapi banyak banget sih yang udah nanya sebenarnya. Iya, termasuk aku. Udah gak sabar. Udah gak sabar. Iya. Tapi ingat ya, bukan daycare ya. Jadi itu harus adalah didampingi. playground itu harus benar-benar didampingin, bukan sekedar jadi materi sosial sarana media. aja sih, sarana untuk bermain bareng si kecil gitu. Iya. Nah, tapi nih Mbak, supaya aku lebih ngerasa secure lagi nih pada saat nanti Minneapolis sudah beroperasi kembali, aku pengen tahu deh Mbak, protokol kesehatan dan keamanannya di Minneapolis itu nanti akan seperti apa? Seperti apa? Nah, untuk protokol umum seperti yang dianjurkan baik dari pemerintah maupun dari bidang kesehatan itu semuanya pasti kami patuhin. Jadi kayak penggunaan masker, face shield, hand sanitizer, pengecekan suhu, kemudian jaga jarak, dan juga termasuk untuk pembatasan jumlah customer yang masuk ke dalam playground itu kita ikutin. Dan kita hitung luasan Minneapolis kan berbeda-beda di beberapa tempat. Jadi itu kita coba hitung customer yang bisa masuk batasnya berapa. Selain itu Minneapolis masih 3 pilar Minneapolis yang selama ini selalu kita pegang, yaitu safety, cleanliness, dan juga service. Jadi pembersihan area mainan, area bermain itu jadi makin sering. Tadinya kan kita bersihinnya pas buka, kemudian kalau misalnya ada yang kotor kita langsung bersihkan, tapi saat ini kita akan bersihkan setiap jam. Secara berkala gitu ya? Kita akan ada kemudian kita ada rapid test untuk seluruh tim yang akan bertugas di lapangan secara berkala. Jadi bukan cuma sekali, kemudian udah, tapi rapid testnya akan dilakukan secara berkala untuk semua tim yang ada di lapangan. Merasa secure banget sih, juga tenang lah ya. Tapi semua tim yang bertugas kita harus perhatikan karena ya mereka ujung tombaknya yang ada di lapangan. Iya, berinteraksi langsung juga sama anak-anak ya kan ya. Duh, kalau kayak gini sih aku jadi amat sangat ngerasa aman sih Mbak. Tapi ini kita tinggal 4 menit lagi nih, mungkin boleh pilih satu pertanyaan lagi untuk kita jawab bareng ya. Boleh Ti, yang tadi mau ditanya? Ini tadi ada yang nanya, dari Ana Rizky. Yes, gitu. Bagaimana tips agar anak tetap merasa enjoy bermain dengan yang serba terbatas, sedangkan anak saya dalam fase aktif-aktifnya dan suka bereksplorasi gitu. Jadi maaf Mbak, bagaimana agar anak tetap merasa enjoy bermain di dalam rumah, padahal anaknya lagi aktif-aktifnya berinteraksi gitu, mau explore, lagi ininya, cuma lagi nggak bisa kemana-mana gitu. Kunjungi Cricks Corner. Bener ya? Iya, karena ada dancingnya, ada nyanyinya di situ. Ada dancing. Iya, tadi ada storytellingnya juga di dalam. Tadi aku baca ada share menu-menu juga ya, resep menu gitu-gitu ya Mbak? Iya. Wah, benar-benar amat sangat. Jadi benar-benar banget nih Cricks Corner tuh membantu dari semua. Kalau lagi bingung mau ngapain aktivitas, dibuka aja, situ lengkap ya Mbak ya. Oke, boleh ditunjukin nih sebelum kita memasuki sesi closing terakhir nih. Ini tadi yang sudah dibuat sama Tia. Udah jadi gajahnya loh langsung. 3 gajah yang belum. Oh iya, masih ada gajah. Berarti dari satu box ini nanti akan ada 4 binatang ya, 4 hewan. Jadi nanti sorry bisa... ada 5 kayaknya. Oh sorry, 5 yang ada yang ini, ada pegang. banyak. 6 malahan. 6. Yang ini jerapah. Oh Iya ini ya.
Oke sih. Oke sih. Jadi buat para moms langsung aja dicek ke Crix Corner. Di situ ada Crix Store ya. Nanti kalau mau bisa dilihat dari situ. Ada di bio-nya dari Minneapolis, tinggal diklik terus dipilih yang Crix Corner. Betul. Oke, Mbak Ina, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, ada yang ingin disampaikan dari Mbak Ina? Pesan Minneapolis sih, dimanapun dan kapanpun, bagaimanapun, tetap biarkan anak-anak bermain. Bermain itu gak harus mahal, bermain gak harus beli mainan mahal. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan yang ada di sekitar kita. Jadi tetap biarkan anak-anak beraktivitas, berkreativitas dengan bermain. Oke. Dan tetap didampingi. Dan tetap dengan pengawasan dan didampingi orang tua untuk meningkatkan bonding dan lebih mengasah kreativitas anak. Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ina. Minneapolis juga waktunya. Terima kasih Minneapolis. Nanti kita akan pilih dapetin si ini. Nanti kita akan pilih bareng Mbak Ina juga ya. Kita akan pilih 2 pemenang dari IG Live ini yang berhak mendapatkan 2 box ini. Oke. Thank you banget semuanya. Thank you Minneapolis. Thank you Mbak Ina. Thank you Closeters. Sampai ketemu di Instagram Live Closet selanjutnya. Bye. Thank you Mbak Ina. Mbak Ina.